Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebajikan dimanapun Anda berada, hari ini kami DPF berada di satu desa, Desa Air Hitam, Kecamatan Datu 50, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini kami mulai melaksanakan program lumbung swadaya desa di Desa Air Hitam dengan melakukan uji tanam apa yang namanya nutrisi hayati DPF. Kami memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana bertanam padi sehat tanpa kimia. Di tengah kondisi memang kelangkaan yang terjadi di tengah petani tentang pupuk kimia, sehingga kita memberikan inovasi-inovasi anak bangsa. Produk nutrisi hayati ini adalah produk anak bangsa yang memang menjadi unggulan untuk bisa menggantikan petani ketergantungannya terhadap pupuk kimia. Nanti kita juga akan bicara dengan salah satu pemuda yang juga mempunyai pemikiran maju dari Desa Air Hitam, kemudian juga petani, salah satu petani penggarap, bagaimana kondisi kehidupan petani di Desa Air Hitam ini. Dan perlu diingat bahwa ini yang pertama di Sumatera Utara. Kita telah melakukan uji tanam ini di Lampung, kemudian melaksanakannya di Jawa Barat Karawang, di Bogor, kemudian di Klaten, di Lamongan, kemudian juga di Mojokerto. Alhamdulillah semua berhasil, dan hari ini kita akan coba uji tanam nutrisi hayati DPF ini di Desa Air Hitam Batubara. Sahabat kebajikan dimanapun Anda berada, hari ini kita akan bicara dengan salah satu tokoh masyarakat dan juga pemuda Desa Air Hitam yang memang bersemangat untuk mencoba uji tanam nutrisi hayati ini sehingga nanti juga bermanfaat untuk masyarakat di desanya, yaitu Bang Muksin. Selamat pagi Bang. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang, mungkin bisa ceritakan sedikit tentang kondisi pertanian terutama padi di Desa Air Hitam ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kita berada di Desa Air Hitam, Kabupaten Batubara, Kecamatan Datu 50. Dan pada hari ini kita menanam padi jenis varietas serang. Dan ini kita gunakan yang pertama sekali menggunakan nutrisi hayati. Kenapa kita menggunakan ini? Karena kita lebih bisa meyakinkan petani yang ada di Desa Air Hitam ini supaya lebih dominan untuk menggunakan bahan yang bersifat organik. Karena kita ketahui bersama padi organik yang ada di desa ini jarang ataupun sama sekali tidak ada dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi kita mencoba di lahan pertanian seluas 400 hektar di Desa Air Hitam ini, kita coba untuk menjalani hal yang pertama, katakanlah kita melakukan dicoba ditanam. Maksud kita supaya keberhasilan ini nanti akan memompa semangat daripada petani-petani yang berada di sekitar ini supaya dapat menggunakan nutrisi hayati tanpa bahan kimia. Kemudian juga lebih menguntungkan petani dalam hal penggunaan pupuk yang semakin hari semakin bertambah mahal harganya. Kami sampaikan juga bahwa pada hari ini saya jelaskan kendala-kendala yang ada pada pelaksanaan kita menggunakan nutrisi hayati, seolah-olah ya masyarakat karena ini baru pertama kurang begitu yakin ya bahwasanya nutrisi hayati yang kita gunakan ini akan berhasil. Nah, untuk ini pada musim tanam di tahun 2021, di penghujung tahun 2021 ini kita mencoba, mudah-mudahan insya Allah apa yang kita laksanakan ini mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa sebagai contoh kepada masyarakat petani yang ada di sekitar Desa Air Hitam untuk pemulanya dan khususnya nanti Batubara pada umumnya. Berapa kelompok tani yang ada di desa ini? Kelompok tani yang ada di desa ini ada 2 gapoktan. Yang pertama gapoktan Air Hitam 1, kemudian kedua gapoktan Air Hitam 2. Nah, untuk pada lokasi kita ini adalah gapoktan Air Hitam 1. Ini kelompok tani ada sekitar 9 kelompok tani yang tergabung dalam gapoktan Air Hitam 1.
Nah, Bang, permasalahan dari pertanian itu adalah kepemilikan lahan nih. Coba diceritakan. Ini biasanya masalah klasik betul. Ini memang masalah klasik. Artinya lahan yang saya sampaikan sampai 400 hektar itu memang bukan dimiliki oleh masyarakat desa Air Hitam ini, yang didominasi oleh para pengusaha orang-orang kaya yang menginvestasikan uangnya memang di desa Air Hitam ini. Jadi dulunya memang mayoritas daerah ini ada dimiliki oleh Air Hitam. Lama kelamaan ini dengan perubahan waktu, ini semuanya dimiliki oleh para katakanlah pemilik uang ya, tuan tanah ya, para tuan tanah yang memiliki semua ini. Jadi hanya petani-petani yang dari luar, dari desa-desa yang berdampingan ini yang mengerjakannya. Jadi kendalanya bahwa petani yang mengelola tanah ini tidak secara maksimal untuk bersemangat bagaimana untuk mengelola lahan pertanian ini supaya benar-benar maksimal. Karena kekhawatiran daripada petani yang memakai lahan ini adalah apabila nanti pemilik lahan ini dengan sukanya aja untuk menggantikan daripada orang yang menyewa. Jadi yang menyewa itu sekarang itu tidak begitu maksimal untuk mengelola tanah, karena dia khawatir nanti pada saat lahan ini sudah bagus maka akan digantikan oleh pengelola yang lain, gitu Bang. Ya, mungkin ini juga tantangan ke depan ya, bagaimana kita membangun jembatan antara para penggarap atau penyewa dengan para pemilik lahan. Nah, ini tantangannya dari program Lumbung Swadaya Desa yang kita akan coba launching di sini. Bagaimana nanti memperkuat organisasi para buruh ataupun penyewa lahan dan juga mengedukasi para pemilik lahan untuk bisa membangun saling kepercayaan. Nah, ini proses. Demikian wawancara dengan Pak Bang Muksin, banyak informasi yang kita dapatkan. Nanti kita akan coba wawancara dengan salah satu dari buruh tani yang ada di desa ini. Sahabat kebajikan dimanapun Anda berada, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu petani penggarap di desa Air Hitam, yaitu Bapak Taufik. Nah, walaupun Bapak Taufik ini adalah putra asli dari desa Air Hitam, tapi ternyata kondisi beliau saat ini adalah sebagai penggarap. Nah, kita akan bicara nih tentang kondisi petani di desa Air Hitam, terutama petani penggarap. Pak Taufik, selamat pagi Pak Taufik ya. Kita hari ini tandur uji tanam nutrisi hayati. Nah, Pak Taufik, sejak kapan nih warga desa Air Hitam ini, mungkin awalnya dulu pemilik ya, hari ini semuanya lebih banyak penggarap. Nah, mungkin bisa diceritakan? Dari udah 10 tahunan yang lalu lah, puluhan tahun yang lalu, desa ini memang yang mempunyai areal pertaniannya memang desa orang luar, termasuk putra daerah sendiri sebagian besar penggarap. Kira-kira apa dulu kondisi yang membuat masyarakat Air Hitam itu akhirnya untuk menjual lahannya dan dibeli oleh orang-orang luar gitu? Memang dari dulu kan orang desa Air Hitam ini memang nggak mempunyai tanah di sini, memang orang luar lah sebagian besar. Ada juga yang dari desa ini itu mempunyai lahan yang lebar, tetap orang desa ini penggarap juga ada satu orang yang mempunyai tanah luas. Tapi mulai dijual gitu? Enggak, memang dia dia nggak dijual tanahnya, tapi dia nggak beladang, disuruh orang menggarap. Di sini rata-rata orang bagi 3. Ada sistem bagi 3 bagi 3 sistem. Dengan sistem bagi 3 itu Pak Taufik ya, gimana kehidupan para petani, khususnya petani penggarap ini? Apakah mencukupi dengan sistem bagi 3 tersebut? Ya nggak mencukupi karena kayak gini kan, dibandingkan modal sama sewa, lebih besar sewanya daripada keuntungan. Oh gitu. Tapi petani tetap bertanam ya? Tetap dikerjakan karena nggak ada kerja lain gitu istilahnya, nggak ada lompatan lain, haruslah dikerjain. Nah, ketika panen ini biasanya sama lah beberapa petani saya temukan petani di Lombok, saya temukan petani di Langkat sendiri. Mereka tidak berdaya untuk menentukan harga nih. Di sini bagaimana nih? Sama. Di sini yang menentukan harga agen padi itulah, tengkulak itu sendirilah. Karena di sini rata-rata petaninya asal turun ladang, mau racun, mau pupuk, orang itulah nyediakan. Kalau dia punya lahan, dia yang beli padinya. Pinjaman itu pakai bunga nggak? Ya pakai bunga lah.
Kalau harga racun itu umpamanya 1 juta, kok panen nanti jadi 1.200.000. Oh, gitu. Ada bunganya walaupun tidak besar tapi Walaupun ada tidak besar, bunganya ya. itu Tetap beriba ya. nah, Nah, gitu. Nah, kini apa harapan petani nih, petani penggarap atau petani penyewa terhadap kondisi ini? Ke depan yang seperti apa yang diharapkan sehingga bisa membuat perubahan terhadap kehidupannya? ya minta perubahan yang terutama dari pemerintah kan gitu. Pemerintah ini harus bisa kalau dapat yang disubsidi itu jangan harga bahan-bahan macam pupuk. Kalau bisa yang disubsidi itu kasih subsidinya harga padi. Jadi harga padi itu merata. Ya, perlindungan terhadap harga padi ya. Iya, pada padi. Nah, dengan kondisi adanya inovasi yang mau kita coba ini, Pak Taufik sebagai penggarap ini orang pertama juga di Sumatera Utara nih yang coba memanfaatkan nutrisi hayati ini untuk tanaman padi. Kira-kira harapan Bapak terhadap produk nutrisi hayati DPF ini apa ini? Harapannya ya mudah-mudahan ini yang pertama kali dibikin, ini nanti berhasil, petani Desa Air Hitam nanti tidak memakai pupuk kimia lagi, harus memakai pupuk ini. Iya, ini. Ya, karena memang Pak ya, dengan kita memakai pupuk ini, pertama nanti lebih simpel, Bapak cuma hanya menyemprot 3 kali sampai panen. Kemudian juga kalau kita pasar sudah tahu, masyarakat sudah tahu, konsumen sudah tahu bahwa padi sehat alami ini dicari Pak. Padi ini baik untuk para penderita diabetes, kemudian juga padi ini akan tahan lama Pak. Ini seperti padi-padi zaman nenek moyang kita dulu atau orang tua kita dulu yang bisa disimpan 6 sampai 1 tahun gitu. Nah, itu. Nah, yang menjadi harapan adalah Bapak sebagai petani pertama untuk memanfaatkan ini, mudah-mudahan ini akan berkembang dan di sini kita akan bentuk kelompok tani petani sehat gitu. Nah, kira-kira harapan Bapak setelah kita nanti melaksanakan ini apa gitu? Harapannya ya petani Desa Air Hitam ini maju dengan memakai nutrisi ini nanti. Kedepannya kami pun nggak susah-susah lagi macam saat inilah. Kami ini pupuk subsidi untuk Desa Air Hitam belum ada yang menebus. Belum ada. Ini yang ditanam padi nih. Belum tahu lah ini nanti kemana arahnya mau cari pupuk. Oke, sahabat kebajikan dengar langsung tadi dari petani penggarap, dan fenomena ini hampir rata ya, ketika petani adalah patriot pejuang pangan, sehingga ketika COVID hari ini sedang menerjang negeri ini, petani masih konsisten bertanam. Walaupun seperti yang dibilang Pak Taufik tadi bahwa mereka selalu merugi dalam setiap musim tanamnya, tapi mereka terus bertanam, berasnya kita makan di perkotaan gitu. Coba bayangkan kalau mereka berhenti semua bertanam karena selalu merugi, apa yang mau kita makan gitu? Impor tidak akan bisa memenuhi kebutuhan yang begitu banyak manusia yang butuh beras. Nah, hari ini tentu bagaimana di samping kebijakan pemerintah untuk melindungi petani, tentu ada inovasi-inovasi yang harus diciptakan oleh anak negeri gitu. Kita tidak kekurangan orang-orang hebat, orang-orang pintar, tapi kita kekurangan orang-orang peduli untuk bagaimana memikirkan petani bisa bebas. Lebih 75 tahun Indonesia merdeka, petani kita belum juga merdeka sampai saat ini dari jeratan riba, dari jeratan kimia. Oke, ketika mereka butuh pupuk hilang, pupuk subsidi hilang. Itu sudah klasik dan saya pikir pemerintah juga tahu hal ini ya. Tapi kenapa ini selalu berulang? Dan kami bersama beberapa ilmuwan anak negeri yang peduli akhirnya menciptakan nutrisi hayati ini yang diharapkan nanti bisa menjadi alternatif bagi petani ketika musim tanam tiba. Ada beberapa keunggulan dari produk ini. Yang pertama adalah padinya bebas dari kimia. Itu dicari. Ini lebih dari organik, itu padi sehat gitu. Nanti kita juga akan uji lab di sini hasil dari petani ini. Yang kedua adalah padi yang kita mau, teknologi ini akan padinya akan bertahan lama gitu. Kita tahu kalau dari padi sekarang ini 3 bulan atau 2 bulan itu sudah mulai tidak baik padinya disimpan. Mudah-mudahan dengan teknologi ini kita akan menciptakan padi yang juga lama disimpan. Itu artinya apa? Sehingga petani selalu mempunyai stok padi di desa-desa mereka. Nah, kita mohon doanya, dan ini tentu tidak bisa hanya DPF sendiri. Kita butuh dukungan dari sahabat-sahabat kebajikan sekalian untuk sama-sama kita buktikan bahwa negeri ini adalah negeri yang penuh dengan orang yang peduli terhadap petani, peduli juga terhadap bangsa ini. Demikian.